Injil, kita harus tahu dulu tujuan kita. Kalau nggak tahu ya kita susah mengabarkan pada orang lain. Kita sudah tahu bahwa kita dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi duta-Nya. Pergi dan mengabarkan Injil kepada banyak orang. Tentu saja di dalam kehidupan kita punya tujuan. Di dalam hidup ini sebagai orang percaya kita punya tujuan. Slide-nya sudah. Ya, saya di sini saya baca kartu sudah. Nah, tujuan hidup yang saya bagikan di sini adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Allah selama-lamanya. Itulah yang kita dipanggil. Kita memuliakan Tuhan, panas sekali ya, dan memuliakan Dia. Memuliakan Tuhan itu pasti. Apakah dengan kita memuliakan Tuhan Allah menjadi lebih mulia? Dan Allah tidak bertambah dan tidak berkurang, saudara. Karena Allah itu sudah stabil dari awal. Saudara tidak memuji Dia tidak kekurangan pujian. Dia tidak kekurangan kemuliaan. Saudara memuji Dia juga tidak bertambah begitu. Karena Tuhan itu tidak, orang Sulawesi bilang, Allah kita bukan Allah maka memuji. Dia tidak kepedean dipuji, tapi Dia adalah Allah yang memang sudah stabil. Memuliakan Allah itu tidak berarti Allah menjadi lebih mulia, dan Allah juga tidak bergantung pada sedikit atau banyaknya kita memuliakan Tuhan. Di dalam Tawarik 16 ayat 9 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Dia sudah punya kemuliaan. Kita memberikan kemuliaan itu kepada-Nya. Dia layak dimuliakan. Dalam Yesaya 23 ayat 7 berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Dia. Luar biasa ya, manusia itu diciptakan untuk memuliakan Allah. Dalam Roma 11:36 disebut, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bisa memuliakan Tuhan, semuanya datang dari Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan di dalam kita oleh Roh Kudus-Nya. Jadi saudara jangan merasa, saya bisa memuji Tuhan. Kita dibantu oleh Roh Kudus saudara untuk memberi pujian yang sesuai dengan apa yang Dia mau. Kemudian dalam Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat sebelum dunia ini ada. Kalau saya katakan, apakah kita memuliakan Allah membuat Allah bertambah mulia? Tidak, Dia sudah punya kemuliaan itu saudara. Kita perlu mengenal Allah yang seperti ini. Dia sudah punya kemuliaan. Dia tidak seperti Allah yang lain yang bisa disogok, pakai buah-buah, pakai duit. Allah kita nolong. Allah sudah punya semua. Kenapa kita memuliakan Tuhan? Ya, memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan itu berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena untuk bisa menikmati Allah, syaratnya adalah memuliakan Allah. Kita bisa menikmati Allah dalam hidup kita. Syaratnya kita harus memuliakan Dia. Jadi ini tidak bisa dipisah. Tetap harus bersama-sama. Kayak mata uang. Ya, sama-sama kayak mata uang. Ya, sama-sama kayak mata uang. Ya, mata uang. Kecuali uang koin yang untuk time zone gitu. Nah, itu belakangnya kan nggak ada gambar. Tapi kalau duit kita kan ada di depannya rupiah, di belakangnya ada Garuda. Nah, kalau nggak ada, nggak sah. Itu bukan mata uang yang sah. Nah, memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan itu seperti dua mata uang yang seperti itu. Jadi dua-duanya harus terjadi. Berbarengan jalan-jalannya ya. Bagaimana memuliakan Allah? Bagaimana kita memuliakan Allah? Oke, saya bagi secara cepat. 1, mengucap syukur. Dengan mengucap syukur, saya bacakan Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita, perhatikan kalimat oleh Dia. Saya suka kalimat ini. Oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur pada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, disitu disebutkan, saya suka dengan dua kalimat di sana. Oleh Dia, lalu korban syukur. Artinya, ucapan syukur yang dimaksud di sini bukan karena dapat nilai bagus loh, bukan karena dapat duit. Nah,
Tadi khusus bilang Bu Ayu seneng tuh karena setlosnya mau cair kan. Itu sudah biasa. Karena nanti begitu cair sudah habis langsung banyak utang. Utang pendidikan anak. Ya, bukan itu. Sama sekali bukan itu yang dimaksud di sini. Ucapan syukur di sini kalau disebut itu korban syukur, berarti kalau korban itu kan sakit. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika kita dalam situasi yang gak enak, ya kita bisa bersyukur pada Tuhan. Itulah yang disebut ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Artinya seperti kita belajar kalau sudah baca kitab Ayub di tengah tekanan, di tengah penderitaannya, di tengah kehilangannya, dia tetap memuliakan Tuhan. Dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu Ayub. Dalam satu hari dia kehilangan 10 anaknya. Dalam satu hari dia kehilangan seluruh hartanya. Tapi dia tidak marah dengan Tuhan. Ini yang disebut ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita memuliakan Tuhan itu yang pertama adalah ucapan syukur. Di tengah situasi kita yang tidak baik-baik saja, di tengah situasi kita yang tidak menguntungkan, kita tetap bisa berkata, Tuhan terima kasih, Engkau baik. Ya, Roma 8:28-nya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Itu dipanggil oleh Allah sesuai dengan rencananya untuk memuliakan Dia. Tadi di Yesaya disebut yang dibentuk untuk memuliakan. Nah, keren. Nah, lalu dalam Lukas, di Lukas itu contoh saja ada 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi cuma satu yang kembali. Saya baca ayat 17 saja. Ini ada bukankah 10 orang? Bukankah 10 orang? Ayat 17 ya. Bukankah 10 orang tadinya semua menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ini juga satu bentuk ucapan syukur, mana mereka mengalami sakit ya, sekali 10 orang sembuh, tapi cuma satu yang ingat Tuhan. Nah, berapa banyak hal seperti ini, dan itu disebut ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Jadi ingatlah Tuhan selalu di dalam segala keadaan hidup kita. Ketika kita tidak baik-baik saja, ingat Tuhan tetap baik, saudara. Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Barangkali kita yang salah. Kalaupun kita tidak salah, itu dipakai Tuhan untuk melatih kita untuk tahu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, beribadah. Nah, beribadah hari ini kita akan beribadah ya. Ini memang arahnya ke ibadah kayak mingguan gitu. Mengakui Allah di dalam ibadah itu atau worship itu berarti kita mengakui Allah bahwa Dia memang layak diagungkan. Nah, di bagian ini adalah begini. Saya baca dulu ya. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Satu lagi, Wahyu 5:12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Semuanya layak bagi Dia. Nah, apa yang dimaksud di sini dengan ibadah? Ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, saya bawa dulu ibadah gereja. Siapa yang ingin Anda muliakan? Ketika Anda disuruh memimpin pujian, pujian apa yang pertama terbersih di hati Anda? Ingat, yang kita memuliakan itu Tuhan. Ada banyak orang berpikir gereja model sekarang itu harus dua-duanya, menyenangkan manusia juga menyenangkan Allah. Tidak, saudara. Pertama-tama senangkanlah Allah. Berikan segala pujian kepada Dia. Ingat Yesus pernah berkata begini, jika aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang padaku. Yesus sudah melakukan itu juga, Dia ditinggikan, Dia disalibkan. Tapi lebih dari itu pengertiannya. Ketika Tuhan Yesus kita tempatkan di pusat ibadah kita, maka ibadah itu akan berbeda. Ibadah seperti ini. Setiap kita punya akan datang, kita sudah berpikir, aku ingin memuliakan Tuhan.
menyediakan tahta bagi Tuhan supaya Tuhan Allah kita duduk bertahta di atas pujian. Sehingga ketika kita diberi tugas untuk memimpin pujian, yang kita pikirkan adalah pujian yang harus kunaikkan adalah yang memuliakan Dia. Kadang-kadang saya ketemu orang di dalam, ya tidak salah sih, tapi siapa yang ingin disenangkan di dalam ibadah itu? Siapa yang Anda ingin senangkan? Tuhan. Nah, meninggikan Tuhan itu di situ, saudara, dalam ibadah. Nah, ini ibadah raya. Lalu ibadah yang berkaitan dengan hidup kita juga sama. Nah, nanti ada bagiannya sendiri. Tapi ibadah bagi saya pribadi, ibadah itu bukan hanya di gereja. Tapi dari terbit matahari sampai pada masuknya makan, ketika kita tidur pun, itu adalah ibadah pribadi kita kepada Tuhan. Kita memberi hormat dan puji kepada Dia. Misalnya jam tidur, Allah sudah menggariskan kita punya jam tidur sekian, jam bekerja sekian. Kalau kita tabrak bagian itu, kita bisa tidak memuliakan Dia. Lalu saudara sakit dan saudara menyalahkan Tuhan, nggak bisa. Tapi kalau saudara sudah ikut aturan Tuhan, nah, kita memuliakan Dia, saudara. Ibadah itu memberi tempat yang terutama kepada Allah. Jadi itu sudah dipikirkan. Saya kalau disuruh mimpin pujian ini butuh waktu 3 hari minimal untuk berdoa, memilih lagu dan semuanya untuk pujian. Berat sekali dulu saya kalau dari WL. Mungkin yang lain bilang, gampang aja, tidak. Justru khotbah itu lebih gampang daripada suruh mimpin pujian. Itu buat saya tidak tahu buat yang lain. Karena memilih lagu yang tepat. Karena pemimpin pujian itu seperti orang Jawa bilang babat alas ya. Dia yang menyiapkan hati orang-orang itu untuk menerima firman Tuhan. Nah, kalau sudah di dalam pujian orang sudah kesal, aduh pujiannya ini. Waktu firman Tuhan pun dia rada-rada bagaimana. Tapi ketika dari pujian start awal, dia sudah ngangkat, sudah benar-benar sudah siap. Masuk firman Tuhan mau sederhana seperti apapun itu. Yang saya nggak tahu. Ini model kita orang Pentekosta. Saya bertobat besar sekolah di sekolah Pentekosta. Jadi model-modelnya begini. Betul-betul pujian itu menentukan sekali. Ketika seseorang akan kemudian menerima firman Tuhan, sudah terbuka hati. Berapa banyak orang yang saya temui, mereka berkata, kami sudah diberkati mulai dari pujian pertama. Makanya jangan terlambat datang gereja. Mulailah dari awal ya, kalau di sini enggak, yang di Surabaya, kami biasanya setengah jam sebelum ibadah, semua kami sudah berlutut, menyembah sendiri-sendiri. Begitu yang memimpin pujian akan satu lagu, kami sudah berdiri. Itu di sana, di Surabaya. Di sini tidak. Tapi datanglah jangan terlambat. Dari pujian awal, hati kita dari rumah sudah berkata, Tuhan, aku mau menyediakan tempat bagi Tuhan, supaya Tuhan duduk di atas puji-pujian. Saya yakin saudara, setiap ibadah itu ibadah seperti ini ketika Tuhan kita tinggikan, kita akan melihat bagaimana Tuhan hadir. Ya bukan berarti hanya di pujian, di ibadah seperti ini Tuhan hadir ya, hadirat Tuhan ada, tidak. Roh Allah kan tinggal dalam kita 24 jam kan. Jadi berarti sebenarnya kita sudah tinggal di hadirat Tuhan selama itu. Hanya kita kadang-kadang tidak tahu menghargai Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita sudah tinggal di dalam hadirat Tuhan itu bersama-sama dengan Roh Kudus, kita akan sungguh menjaga hidup kita dengan baik, memberi pujian dan hormat bagi Dia di setiap detik hidup kita. Nah itu yang kedua, saya tidak banyak panjang di situ. Oke. Yang ketiga apa? Kita bisa memuliakan Tuhan dengan apa? Menyelesaikan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Nah ini di dalam Yohanes 17:4 ini Yesus yang berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang aku berikan kepadaku untuk melakukan. Ini kata Yesus. Ketika murid-muridnya juga tanya kepada Yesus tentang ketika dia bersama dengan wanita Samaria, Tuhan bilang, kerjaanku ialah melakukan kehendak Bapa di bumi. Nah, apa relevansinya buat kita saudara? Ya. Saya memberi pemahaman begitu. Pahamilah panggilan Allah atas hidup kita. Lakukan tugas yang Allah percayakan kepada kita. Itu memuliakan Tuhan. Jadi saudara harus tahu panggilannya apa. Karena orang yang nggak tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya itu seperti kutu loncat.
Nggak betah di sini, pindah ke tempat lain. Nggak betah di situ, pindah ke tempat lain. Tapi kalau orang itu mengerti panggilannya, dia bisa bertahan untuk sekian lama. Walaupun mungkin orang bilang, ngapain kamu bertahan di situ? Gajinya nggak besar. Nah, kita bukan orang sekuler. Kita adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Kalau kita membandingkan dengan menjadi sekuler, profesional itu dibayar sesuai dengan kemampuannya. Walaupun kita juga ada hal seperti itu. Di sekolah misalnya, gelar kita dinilai, gelar kita juga diberi bayaran, itu hal yang berbeda. Tapi yang dipikirkan di sini adalah Allah memanggil Anda sebagai apa? Nah, pahami panggilan itu sehingga nggak jadi loncat saudara. Beberapa kali saya ditawari seperti itu. Kamu bagus ya, kok nggak prospek? Saya bingung memikirkan. Karena dari dulu saya paling anti kalimat itu. Ketika saya masih mahasiswa, pimpinan kami berkata, kamu mau menikah? Bangun satu gereja dulu. Saya mikir sebagai mahasiswa padanya, emang Tuhan gak sanggup ya hidupkan saya kalau saya gak jadi gembala? Maaf ya, tapi ini mungkin ada undang-undang di hati saudara. Tapi saya ingin berkata pada saudara, pahami panggilan, sehingga kamu tidak melihat orang berhasil di satu bidang itu, saudara juga mau ke sana. Nah, panggilan apa? Saya mengucap syukur sampai hari ini masih stabil. Saya tahu dari awal Tuhan panggil saya sebagai apa. Saya selalu berdoa dan berkata, Tuhan, pertajam visi dan misi yang Tuhan berikan bagi saya, supaya saya tahu saya mau lakukan apa, supaya saya tidak salah Tuhan. Karena bisa saja itu merupakan ambisi pribadi kita nggak tahu. Tapi jika saudara tahu panggilan dalam hidup saudara, saudara nggak akan gampang beralih. Ukuran sukses seorang hamba Tuhan bukan dia punya gereja yang besar, enggak. Tuhan nggak akan tanya itu, saudara. Tuhan nggak akan tanya itu. Ya, seperti kita bukti kelulusan STI juga harus memenangkan jiwa, harus mengingkili orang. Itu tugas memang yang diberikan oleh Tuhan. Dulu saya juga waktu saya kuliah S1, mata pelajaran PI pribadi, kami harus menangkan 8 orang, baru. Kalau tidak berhasil memenangkan 8 orang, mata kuliah itu bukan kampus-kampus kami tidak punya aturan begini, tapi untuk mata kuliah PI pribadi, kami harus memenangkan 8 orang. Murni, grace, bukan orang Kristen pindah dari gereja ini. Saya memenangkan 6 orang dari Muslim dan 2 orang dari Hindu. Itu di Surabaya. Jadi waktu saya masuk STI, saya nggak kaget. Kami punya syarat seperti itu. Nah memang itu yang Tuhan mau. Panggilan kita apa? Jadi kalau saudara terpanggil sebagai guru, tekuni yang PAK di mana? Saya selalu tanya di kelas, siap jadi guru agama? Bayarannya nggak mahal. Ya. Jadi saudara harus pahami panggilan saudara. Itu bagian dari memuliakan Tuhan. Jangan nanti karena ambisi pribadi saudara jadi loncat pindah sana pindah sini, akhirnya gagal. Saya punya seorang teman seperti itu contoh. Ya saya kasih contoh. Ketika kami selesai S1, diminta kembali ke alma mater. Semua yang lulus terbaik dari setiap angkatan itu kembali ke sana karena sekolah kami baru dan kami menjadi staf di sana. Salah satu teman saya itu adik kelas saya. Dia bilang, kita ngapain sendiri Kak? Cuma jaga kantor, cuma ngurusi absen. Saya bilang, loh Dek, ini juga bagian pelayanan. Kalau nggak ada kita yang ngurusi itu, bagaimana dosen yang datang mengajar? Siapa yang ngasih air minumnya? Siapa yang ini segala macam kalau dosennya untuk karena kampus kami di lantai 5. Nggak ada lift zaman itu. Ya, saya lulus 94, 95 sudah masuk sebagai staf. Tidak ada lift di gereja kami. Nah, mana teman saya ini, adik kelas itu. Lalu suatu saat, karena kami di bawah satu sinode, ada hamba Tuhan yang meninggal di luar pulau, maka gerejanya kosong, tidak ada gembala. Lalu dari semua kami ditanya, teman saya ini bersedia. Saya bilang benar. Saya pesan satu aja sama dia, Dek, ingat ya, jemaat di sana itu adalah manusia, orang. Jadi jangan kau perlakukan kayak komputer ini ya. Kalau kau marah kau suka pukul-pukul, saya bilang. Saya bilang begitu sama adik kelas saya.
Iyalah Kak, berangkat ya. Berangkat saudara. 6 bulan kemudian dia kembali ke kampus. Saya bilang, apa yang terjadi? Ternyata cuma tidak bisa menerima dia. Saya bilang, nah kenalilah panggilanmu. Dan akhirnya sampai hari ini dia memang menjadi pengajar. Saya bilang, kamu dipanggil sebagai dosen kok ribut amat untuk menjadi penggembala. Ya sudah, akhirnya sampai sekarang dia setia sudah sebagai dosen. Nah dia beberapa kali memimpin, maksudnya ada teman-teman yang POSPI yang membutuhkan pengajaran gitu yang ada dipanggil. Saya bilang setia, kita dipanggil sebagai pengajar. Jangan takut, Allah pasti pelihara itu. Ya, karena Tuhan yang memanggil itu bertanggung jawab. Ya, sampai hari ini saya pun bersaksi pada saudara-saudara bisa lihat hidup saya seperti ini. Saya bisa sekolah anak-anak saya di Jogja sana. Ya, kalau hitung gaji saya nggak cukup. Tapi kalau Allah yang memanggil kita, Dia bertanggung jawab termasuk untuk keluarga kita. Jangan takut, itu bagian dari ibadah. Kenali panggilan itu dengan baik dan lakukan dengan setia. Jangan masukin, kan orang selalu bilang rumput tetangga lebih hijau. Nggak usah punya prinsip seperti itu di dalam Tuhan. Yakin akan panggilan Tuhan. Panggil kamu sebagai apa? Tuhan bertanggung jawab. Tuhan pasti tolong. Jangan ditaruh di hati kita. Itu bagian dari ibadah kita. Worship itu Dia layak untuk menerima pujian dari kita. Lalu kita kerjakan tugas kita. Apa yang Tuhan panggil dari kita. Yang berikutnya adalah menggunakan semua milik kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, mahasiswa punya kekayaan kan bukan harta, uang dan sebagainya, kan? Belum kan? Kayaknya biasanya hari ini mahasiswa hari ini kekayanya itu apa? Handphone, laptop, ya kan? Itu alat-alatnya, buku. Itu punya mahasiswa. Kalau apa yang lain? Talenta yang Tuhan kasih. Pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Kalau kamu punya harta, ya bagi-bagi aja nggak apa-apa. Dulu saya sebagai mahasiswa dan menjadi guru sekolah minggu juga, setiap bulan saya menyisihkan uang saku untuk kas sekolah minggu. Karena kami merintis sekolah minggu di tempat kami itu. Dari uang saku itu kita sisihkan ada kas sendiri. Jadi sudah tahu untuk bagian itu. Nah, muliakan Tuhan dengan segala milik kita. Kalau kita punya harta kita. Saya tak sempat sharing dengan Pak Siahaan, mengingat papa mama saya sudah tidak ada duanya. Tapi dalam pelayanan beliau memberikan contoh. Ketika dulu mereka masih ada, separuh dari gaji mereka dikhususkan untuk 10 gereja perintisan di Bandung. Saya benar-benar sampai hari itu kadang suka nangis. Kenapa? Saya nggak punya uang seperti itu untuk berbagi seperti itu. Tapi saya selalu dalam hati berkata, Tuhan, di mana Tuhan mau pakai saya? Saya berbagi, sehingga banyak saya datang ke gereja-gereja perintisan. Saya berkata, kamu butuh tenaga untuk pengajar, saya siap. Karena saya punya itu, saya belum punya uang yang banyak. Kalau sudah punya uang yang banyak, saya pasti gunakan untuk itu. Jadi apa yang ada pada kita? Harta kita apa? Pikirkanlah masing-masing. Nah, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Mungkin ada orang yang orang Jawa bilang gerapian, ramah. Orang yang ramah. Kadang-kadang saudara orang di zaman sekarang ini, kadang-kadang dia cuma butuh didengar. Dia butuh teman untuk ngobrol. Nah, mari dengarkan dia. Tadi Pak, saya kasih lihat video ada suami istri yang bunuh diri. Wih, kasihan banget ya. Begitu lemah sekali jiwanya. Sampai bunuh diri saudara suami istri. Entah masalah apa. Tapi ada banyak orang seperti itu di luar sana. Ada banyak orang seperti itu. Saya juga belajar, saudara, saya lihat dari orang muslim sementara sekarang mereka sedang puasa. Ya, beberapa orang menitipkan makanan untuk kami jual di depan rumah. Kalau sisa itu mereka bawa ke masjid, dibagi-bagi di sana. Saya bilang, kenapa tidak diolah lagi? Kan ini bisa buat besok. Tahu jawaban dari salah satu mereka, Bu, hanya bulan puasa kami bisa berbagi dengan sesama. Oh, saya mikir, dia tunggu bulan puasa. Sementara kita Tuhan kasih kesempatan setiap saat.
Nah itu buat mereka, karena kan bulan ini, bulan puasa itu adalah bulan yang sakral untuk mereka. Nah, jangan tunggu bulan puasa saudara. Setiap saat di mana Allah memberi kesempatan bagi kita menggunakan semua milik kita untuk mengumpulkan itu. Kita mulai itu. Terus berikutnya. Nah ini 1 Korintus 6:20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah tubuh ini kan sebenarnya milik Tuhan. Kita cuma hak pakai. Karena itu sayangi tubuh kita. Jangan suka melek malam-malam. Kolesterol bisa naik, tekanan darah bisa naik, gula darah juga bisa naik kalau istirahat Anda tidak cukup. Jangan juga makan sembarang. Kadang-kadang ada yang jajan sendiri keluar. Makan makanan yang sehat. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari penghasilanmu bagi yang sudah punya penghasilan. Yang terakhir adalah mentaati perintah Tuhan. Itu bagian dari kita memuliakan Tuhan. Dengan ketaatan yang ini dikatakan. Hamba-hamba di Titus ya. Hamba-hamba adalah taat pada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Dalam Matius disebut begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dalam Amsal juga disebut seperti ini. Siapa yang menindas orang lemah, menghina penciptanya. Tapi siapa yang menaruh belas kasihan pada orang miskin, memuliakan dia. Ini bagian kadang-kadang kita melihat orang itu meremehkan orang itu. Hati-hati saudara, hati-hati dengan hati saudara. Karena etika Kristen itu jauh tinggi. Kalau dunia bilang berkata, dunia berkata, mukul dulu baru disebut kamu sudah mukul. Kamu bunuh dulu, kamu tiga orang baru kamu sudah mukul. Tapi Alkitab berkata, ketika kamu membenci saudara, kamu adalah pembunuh. Bahkan ketika kamu hanya melihat sesuatu dan memiliki pikiran yang negatif, Tuhan sudah menilainya. Jadi kita memuliakan Tuhan dengan mentaati firman Allah. Nah, itu bagian dari memuliakan Tuhan. Bagaimana menikmati Tuhan? Sudah muliakan Tuhan kan? Bersyukur dengan harta kita, dengan pujian, dengan ibadah, taat pada Tuhan, lakukan semua yang Tuhan perintahkan. Nah, sekarang bagaimana kita menikmati Tuhan? Menikmati Tuhan itu artinya kita puas dengan Allah. Jadi memuliakan Tuhan, saudara puas dengan Tuhan? Kapan tahu bahwa kita puas dengan Tuhan? Pribadi Allah adalah yang utama, bukan berkat-berkatnya. Berapa banyak kita datang pada Tuhan cari berkat, bukan cari Allah. Cari Allahnya, cari sumber, jangan cari berkatnya. Itu bonus. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Hiduplah dalam kebenaran itu. Semua yang lain itu ikut dan sendiri. Jadi kita bukan mengejar berkat, berkat yang mengejar kita. Amin. Nah, Allah adalah harta yang berharga. Kemuliaan Tuhan Allah adalah yang paling utama. Nah, saya kasih contoh beberapa ya. Ini pasti sudah tahu semua tentang Sadrak Mesak Abednego. Ya, ini hal yang paling saya suka sekali dari sejak saya bertobat. Saya baca untuk saudara. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Perhatikan berikutnya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara, mereka ditantang di sana, nyawa. Dia puas dengan Allahnya. Dia bilang tidak. Walaupun dewa itu harus disembah supaya mereka dapatkan keselamatan untuk diri mereka hari ini. Mereka bilang tidak. Sekalipun dia tidak menolong, Allah kami tidak menolong, kami tidak akan menyembah Tuhan diri kami. Artinya orang-orang ini mengenal Allahnya dengan baik dan dia puas dengan Allah itu. Sekalipun dia tidak dapatkan hal yang seperti pembelaan langsung. Kita tahu ceritanya ini, akhirnya mereka masuk ke dalam dapur api, dijebloskan ke sana.
Inilah saudara, contoh orang yang puas dengan Tuhan. Itu yang namanya menikmati Tuhan. Kita bisa menikmati kasih sayang Tuhan, dan kita bisa mengetahui setelah melewati itu. Makanya kalau ada masalah jangan berdoanya gini, Tuhan angkat persoalan ini. Enggak. Doanya jangan begitu. Bilang begini sama Tuhan, Tuhan dampingi aku melewati persoalan ini. Ingat Daud di dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ingat janji Yesus, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Wah, 2 ayat itu sudah lebih dari cukup kita puas dengan aku. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana dengan kita? Berikut Mazmur 73, Bani Asaf. Dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tadinya Asaf dia kesal. Kenapa? Kenapa orang jahat lebih baiknya? Kenapa orang jahat lebih sukses? Tadinya begitu Asaf itu di dalam Mazmur ini. Tapi pada akhirnya dia menemukan dan dia berkata seperti ini. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, bagianku tetaplah Tuhan. Dia melihat sama seperti air sudah hancur semuanya. Tapi dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah. Itu namanya kita menikmati Tuhan. Kita tahu bahwa kasih sayang Tuhan tidak pernah berakhir, tidak pernah hilang, tidak pernah berkurang karena kita berkurang. Karena kita tidak sempurna, saudara. Supaya ada lagu yang saya sudah kasih lagu, tapi ini ada lagu lebih pendek. Oke, saya kasih satu lagi. Habakuk, ya, Habakuk ini sudah terkenal ada lagunya ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba berhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saya kalau sedang pergumulan, saya selalu lihat ayat ini, saudara. Tuhan, terima kasih. Engkau yang membuat kaki kuat untuk berjejak. Engkau yang membuat aku kuat untuk bisa melewati semua. Lagu yang luar biasa ya, kalau dalam versi bahasa Indonesia ya, Generation Up itu ya. Dalam versi Indonesia, kau angkatku di atas gunung batu, kau angkatku melewati badan, ku jadi kuat karena kau menolongku, lebih dari yang dapat ku berbuat. Kita bisa Tuhan karena Roh Allah di dalam kita yang enak, yang besar, itu yang namanya menikmati Allah. Sudah itu ketika itu semua sudah lewat, kita melihat pertolongan Tuhan luar biasa, dan tidak pernah saudara dia meninggalkan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Ini yang terakhir ayat Roma 11:34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Banyak titik untuk memuliakan Allah. Dari memuliakan Allah kita bisa menikmati Allah. Dengan memuliakan Allah kita bisa menikmati Dia. Kapan ini bisa kita lihat? Ketika ada pergumulan dalam hidup kita. Kalau semuanya senang, saudara tidak akan bisa melihat cara Tuhan bekerja. Tapi ketika situasi menjadi sulit, firman Tuhan berkata, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi. Dia membuat kita bisa berperang, Dia membuat kita bisa berjalan kuat karena Dia. Saudara sekalian, kita mengerti tujuan hidup kita, memuliakan Allah dan menikmati Allah. Saya minta pujian yang terakhir saya kasih di situ ya. Alasan
selama aku hidup.